Haleluya. 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 Kami, Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Kramat, mempersembahkan seri khotbah. Mari bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bertumbuh dan menghasilkan buah. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Saya ingin bacakan dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan 7. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Haleluya. Paulus menulis surat kepada jemaat di Kolose, dan dia mungkin belum pernah sampai di Kolose, tapi karena dia ada di penjara di Roma, dia kirim surat kepada jemaat di Kolose. Dia katakan kepada jemaat di sana, kamu telah menerima Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Haleluya. Tetap di dalam Yesus Kristus. Tidak heran Bapak Gembala pun tiap kali ingatkan, sekali Yesus tetap Yesus. Tapi gampang kalau cuma di gereja kita katakan sekali Yesus tetap Yesus. Perlu bukti. Haleluya. Paulus ingatkan kepada jemaat di Kolose, hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Tidak berubah-ubah, tidak gampang pindah sana, pindah sini, tetapi tetap di dalam Yesus Kristus. Jemaat Kramat pun diajar supaya tetap di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Kemudian biarlah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah jemaat Kolose berakar di dalam Yesus. Berarti semakin kuat. Kalau tadi bilang tetap di dalam Yesus, sekarang berakar di dalam Yesus. Semakin dalam akarnya, semakin kuat. Karena diumpamakan kita ini seperti pohon. Semakin dalam akar itu masuk ke dalam tanah, semakin kuat pohon itu berdiri. Tidak gampang dicabut, tidak gampang tumbang. Karena apa? Akarnya kuat. Kita perlu belajar dari firman Allah supaya kita tetap dekat, percaya kepada Yesus, tetap di dalam Yesus dan berakar di dalam Yesus. Mengapa saudara-saudara? Dalam Galatia pasal yang ke-1 ayat yang ke-6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi kita perlu berakar, kita perlu tetap di dalam Yesus supaya kalau ada pelajaran-pelajaran yang lain, Bapak Gembala sudah ulangi, hati-hati, ada banyak pengajaran-pengajaran yang berbeda dengan Injil yang kita baca. Bapak Edu waktu bawa firman Tuhan, dia katakan Alkitab sekarang sudah dicetak dalam banyak versi. Isinya pun mulai berubah-berubah. Ada
Alkitab yang sudah tidak ada lagi kata darah, saudara-saudara. Dan kita diajar percaya kepada Injil sepenuh, Injil yang benar-benar yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita belajari dan kita lakukan. Haleluya. Yang pertama, supaya kita tetap di dalam Yesus. Yang kedua, supaya kita berakar di dalam Yesus. Dan yang ketiga, supaya kita dibangun di atas Yesus. Haleluya. Matius pasal yang ke-7, Tuhan Yesus berikan perumpamaan. Matius pasal 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Paulus pesan kepada jemaat Kolose, bangun di atas batu. Tuhan Yesus berikan perumpamaan seorang yang bijaksana, yaitu dia mendengar perkataanku dan dia melakukan. Dan saudara, jemaat Keramat pun diajar untuk bukan hanya benar tapi melakukan. Berarti saudara orang yang bijaksana, membangun rumah di atas batu. Seorang yang bijaksana adalah seorang yang kuat. Seorang yang bijaksana adalah seorang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Seorang yang bijaksana adalah seorang yang punya semangat tinggi, semangat juang. Itu perlu bagi kita orang-orang Kristen yang sekarang ada. Kalau kita tidak kuat, tidak punya semangat, saya ingat pendeta Jerry Stott. Dia katakan penduduk Amerika semakin bertambah, tapi orang Kristen semakin berkurang. Ada pendeta dari Bali kemarin dia bilang orang Papua dulu waktu dia pergi ke Papua, orang Papuanya banyak. Sekarang yang Kristen, sekarang orang Papua sedikit yang jadi Kristen. Saudara-saudara, dan inilah akhir dari akhir zaman. Kita perlu sadari, Bapak Gembala ulang lagi, jadi terang, jadi garam. Supaya apa? Supaya kita tidak berkurang. Kita bertambah-tambah di dalam iman kepada Tuhan. Jangan sampai penduduk Indonesia bertambah-tambah, tapi orang Kristennya berkurang. Harus bertambah. Kalau orang Kristen bertambah, berarti kuasa Tuhan masih nyata di Indonesia. Itu perlu jemaat yang mempunyai kualitas. Kita perlu mempunyai orang-orang yang bernilai tinggi. Indonesia perlu orang-orang Kristen yang berkualitas, yang bermutu tinggi, yang bernilai tinggi, yang tahan banting, yang kuat menghadapi hal-hal yang sukar. Kalau kita tidak kuat, pencobaan sedikit langsung mundur, minta mati. Sedikit-sedikit mundur, patah semangat. Dan kita belajar. Dan saya lihat orang-orang yang kuat, yang punya semangat juang tinggi. Amsal katakan dalam Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tapi orang yang patah semangat, siapa yang akan memulihkan? Dan saya lihat orang yang bersemangat, dia dapat menanggung penderitaannya. Itu saya lihat pada Ibu Gembala. Pak Mandei waktu itu bersaksi, dia bilang, Ibu Mandei ini seorang yang kuat, tahan sakit. Udah biasa, tahan. Dan waktu kami sempat besuk, sebelum Tuhan panggil dia,
hari Kamis saya dan istri saya besuk. Sudah hampir jam 12. Saya kaget, ya sudah hampir jam 12. Makanan siang sudah ada. Saya bilang, aduh Tante Leni, enggak lama-lama lah, yang penting kita datang dan kita berdoa. Iya, terima kasih. Tapi sebelum berdoa, Tante Leni ngobrol. Apa yang diobrolin jemaat keramat? Apa yang dia tanya jemaat keramat? Kenapa? Semangat juang. Dia sakit, dia menderita, tapi semangatnya tidak pudar. Dan ini kita belajar dari firman Allah. Orang yang bersemangat, dia dapat menanggung penderitaannya. Haleluya. Dan biar saudara bukan hanya menjadi pendengar, tapi melakukan firman Tuhan. Saudara pun akan mengalami dalam penderitaan, dalam kesusahan, dalam kesakitan. Semangat saudara tidak pudar. Dia tanya jemaat keramat, bapak-bapak, ibu-ibu, si A, si B, si C. Bagaimana supaya mereka bisa diaktifkan. Bagaimana supaya mereka bukan hanya nonton, bukan hanya diam, tapi mulai dikaryakan, saudara. Dan saya bilang Tuhan terima kasih. Lihat seorang ibu yang dalam keadaan yang sakit. Dia masih ingat pelayanan di gereja keramat. Sebelum saya pulang, dia bilang, Andi, setia, tetap setia. Saya bilang, iya Tante Leni, terima kasih. Dan ini yang kita belajar dari firman Tuhan tentang perumpamaan yang Yesus katakan. Orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, dia adalah seorang yang bijaksana, yang membangun rumahnya di atas batu. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, saudara-saudara. Ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Haleluya. Semua kita mau menjadi orang yang berbahagia. Amin. Jadi kalau kita mau berbahagia, bukan mendengar saja, tetapi melakukan firman Tuhan. Haleluya, saudara. Banyak kali kita dengar gampang, tapi kalau kita alami ternyata nggak gampang. Dalam kesukaran, dalam penderitaan, banyak kali kita ngomel, saudara-saudara. Tadi anak mantu saya bersaksi di gereja, capek akhirnya dia marah-marah karena papanya sakit. Dia marah, aduh Tuhan, capek banget, menggerutu, mengomel, bersungut-sungut, saudara-saudara. Tapi bukan kita biasa-biasa. Istrinya Ayub, ketika Ayub masih sehat, masih kaya raya, tidak ada masalah. Tetapi ketika dia kehilangan semua anaknya, kehilangan semua ternaknya, sekarang suaminya yang dia cintai sakit. Sudah kere, sakit lagi, saudara-saudara. Dari kepala sampai kaki sakit semuanya. Sampai karena stres, dia bilang kepada suaminya Ayub, aduh, kamu masih tetap bertekunlah di dalam Tuhan. Kutuklah Tuhan dan matilah. Saking stres, saking depresi. Nah ini banyak kali kita orang Kristen pun jadi seperti istri Ayub. Waktu senang, waktu diberkati, nyaman, tidak ada masalah. Tapi waktu susah, marah-marah,
kutuk Tuhan dan matilah. Ayub bilang, kamu seperti perempuan gila. Apa kita mau yang enak-enak saja dari Tuhan? Yang enak kita tidak mau. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur bahwa firman Tuhan yang kita terima setiap minggu membuat kita bukan jadi pendengar, tapi kita mau menjadi pelaku. Supaya apa? Kita menjadi orang yang berbahagia. Haleluya, saudara. Yang kedua, untuk menjadi seorang Kristen yang berkualitas, untuk menjadi seorang Kristen yang bermutu, untuk menjadi seorang Kristen yang tahan banting, kita perlu melatih kehidupan kita setiap hari. Kehidupan Kristen bukan hanya teori, tetapi dipraktekkan. Nah, ini yang menjadi kerinduan Bapak Gembala ketika Pendeta Jerry Stott bersaksi tentang perlu kita Bapak Gembala langsung sambung tentang kursus PA Berea, mulai praktek. Bukan hanya terima, tapi nggak praktek. Sekarang belajar praktek, belajar melakukan. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Haleluya. Ditolak itu saya lihat bahasa Yunani adokimos, gagal dalam ujian. Dan saya percaya Yesus tidak tinggal dalam orang Kristen yang gagal. Yesus mau kita adalah orang Kristen yang berhasil. Yesus mau kita orang-orang Kristen yang tetap setia, yang lari sampai garis akhir. 2 Korintus pasal 13 ayat 5. 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Haleluya. Paulus ingatkan supaya kita harus percaya Yesus ada di dalam kita. Kalau Yesus ada di dalam kita, kita dapat perlakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Oleh sebab itu, jangan jadi jemaat yang cengeng. Jadi jemaat yang berkualitas. Jadilah jemaat yang bernilai tinggi, yang tahan banting. Kesusahan datang, masalah datang, pencobaan datang, kita tahu Yesus ada di dalam kita. Dan kalau Yesus ada, kita akan menjadi orang-orang yang menang. Kita tidak melatih sembarangan, memukul sembarangan, tapi kita melatih seluruh tubuh dari kaki sampai kepala, semua menjadi kuat, tahan, daya untuk menghadapi tantangan-tantangan. Haleluya. Kita praktekkan mulai dari mulut. Orang-orang Kristen dikenal supaya mulut kita menjadi berkat. Efesus pasal yang keempat. Ayat yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Haleluya. Jemaat keramat kita diminta untuk
keluarkan kata-kata yang membangun, supaya ketika orang mendengar, mereka mendapat kasih karunia. Puji Tuhan. Dalam Amsal 12 ayat 14a, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh perkataan. Jadi kita mulai praktekkan mulai dari mulut. Mulut itu berkuasa. Bisa bikin orang bahagia, tapi juga bisa bikin orang sakit hati, menderita. Jadi kita tinggal pilih. Mau jadi berkat atau mau bikin orang sakit. Semua pasti ingin mulut kita, kata-kata ini menjadi berkat. Sehingga orang yang dengar, mereka dikenyangkan dengan perkataan kebaikan dari perkataan jemaat. Puji Tuhan, kita juga praktekkan dalam perbuatan. Haleluya. Bukan hanya mulut yang bicara, tapi tingkah laku kita juga ikut bicara. Karakter kita juga ikut bicara. Kita juga praktekkan kehidupan kita dalam kesucian, dalam kesetiaan, dalam kekudusan, mulai dari hati, keluar dari mulut. Amsal 4 ayat 23 katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati, jangan tergoda dengan kata-kata yang manis. Jangan tergoda dengan wajah-wajah yang manis. Jangan tergoda dengan pertolongan-pertolongan yang manis. Akhirnya terjebak, kita tinggalkan Tuhan. Banyak saudara-saudara saya sudah ceritakan di mana saya pergi, punya teman sekolah Alkitab satu kamar, saudara-saudara. Waktu sehat, gak ada masalah. Tapi begitu sudah susah, rupanya ada yang mau tolong saudara. Biasanya di SMS, Om Andi, tolong saya lagi perlu. Tolong kirim ke rekening. Nah, dia biasanya pakai rekening Ibu Gembala. Nah, kalau pakai rekening Ibu Gembala, saya bilang, wah ini bisa dipercaya. Tapi satu ketika dia bilang, Om Andi, saya kecelakaan. Minta tolong bantu duit. Tolong kirim ke rekening. Saya kaget, ini rekening kok bukan rekening Ibu Gembala. Rekening kok rekening nama miring saudara-saudara. Nama saudara tiri kita, saudara. Saya bingung, kok jadi lain deh nomor rekening. Saya tanya ke Edwin. Saya nggak kirim. Saya tanya, Edwin, nih si konyok ini minta kirim duit tapi namanya kok lain. Dia bilang, jangan percaya, dia sudah jadi mualaf, sudah menikah lagi, saudara kaget. Jadi jangan tertarik dengan pertolongan. Jangan tarik dengan hal-hal yang membuat kita nyaman sementara. Tapi akhirnya kita jatuh sampai binasa selama-lamanya. Dan yang terakhir, seorang Kristen yang berkualitas. Seorang Kristen yang bermutu tinggi, seorang Kristen atau jemaat yang mempunyai nilai tinggi, tahan banting, yaitu jemaat yang ikut terlibat dalam pelayanan. Dalam 2 Timotius pasal 1, 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu untuk oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Satu ajakan kepada Timotius, seorang yang masih muda. Paulus katakan, kobarkanlah karunia yang ada padamu. Dan
Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan keberanian, kasih, dan ketertiban. Ini yang diperlukan oleh orang-orang Kristen, oleh jemaat yang ada sekarang hari ini. Tadi saya ingat Ibu Berea, masih banyak jiwa-jiwa yang terikat oleh dosa. Paulus ingin supaya kita sebagai anak-anak Tuhan kobarkan kasih yang Allah berikan, karunia yang Allah berikan, dan jadilah saksi. Karena Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi keberanian, kasih, dan ketertiban. Dan ini yang perlu kita miliki sekarang, besok, dan seterusnya. Kita akan melihat banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dengan adanya ISIS, orang-orang Muslim daerah Arab itu banyak sekali yang bertobat. Rame-rame minta dibaptis. Rame-rame lihat, waduh, saya salah. Sekarang mereka bilang, ini yang benar, saudara. Jangan sampai mereka yang maju-maju, kita cuma duduk-duduk, dengar. Akhirnya mereka yang beritakan firman Allah, kita yang dari kecil sudah Pentakosta, orang baru yang bawa firman Allah. Tuhan ingin kita yang dulu, dari dulu sudah mengenal kasih karunia Allah. Jangan takut, berani. Waktu anak saya naik taksi, pesan, taksi Grab. Kita tahu sopirnya pasang lagu-lagu rohani. Tanya, Pak, orang Kristen? Iya Bu, saya baru jadi Kristen. Dulu saya keras, gak suka orang Kristen. Tetapi saya dapat penglihatan, Yesus datang kepada saya. Dan saya berubah. Dan dibilang, bukan saya yang berubah, satu rumah berubah, saudara, jadi Kristen. Syukur. Saya ikut di kaum pria, ada bapak sini Yosua. Dia bilang dia baru jadi Kristen. Dulu dia keras. Dia pikir-pikir kalau dia jadi Kristen, saudara-saudaranya akan buang dia. Ternyata tidak. Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Khususnya jemaat Keramat. Jadilah jemaat yang berkualitas. Jadilah jemaat yang bernilai tinggi. Sehingga kalau ada kebaktian penghiburan, sering kita baca, berharga di mata Tuhan setiap orang yang meninggal di dalam Tuhan. Haleluya. Kita mau jadi orang yang berharga di mata Tuhan, yang bernilai tinggi di hadapan Tuhan, yang berkualitas, sehingga ketika mati kita lihat Tuhan, lihat kita sesuatu yang berharga. Amin. Haleluya. Tuhan kiranya tolong saudara-saudara sekalian, jemaat Keramat menjadi jemaat pilihan Tuhan. Jemaat yang berkualitas, jemaat yang bermutu, jemaat yang tahan banting. Masalah boleh datang, kesusahan boleh datang, pencobaan boleh datang, aniaya boleh datang. Tapi saudara tetap di dalam Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Bukan hanya di gereja, saudara katakan, tapi di luar. Setiap hari menghadapi hari-hari yang berat, kita hanya katakan, Tuhan, jadikan saya umat-Mu yang bernilai tinggi. Jadikan saya jemaat Keramat yang bernilai tinggi, yang tahan banting. Sehingga kesusahan datang, saya masih bisa memuji Tuhan. Masalah datang, saya dapat bersaksi tentang Tuhan. Dia tetap Allah yang baik. Dia tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan, Allah turut bekerja dalam segala perkara. Dan biar kita belajar, bukan mendengar saja, tapi lakukan, praktekkan firman Tuhan. Sehingga kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan dan orang-orang yang berbahagia. Haleluya. Amin.